Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua RCL. Kali ini di video kali ini adalah suasana Ramadan di akhir ya. Kira-kira 4 atau 3 hari lagi ini bakalan lebaran ya. Sekarang ini hari Jumat ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ya. Kira-kira 4 harian lagi ya, 4 hari atau 5 hari lagi ya, maka Ramadan ini juga akan berakhir ya. Yang pasti sih bakal sedih banget ya teman-teman ya. Karena kita kan nggak tahu ya, kita ketemu lagi apa enggak gitu kan sama bulan Ramadan. Gak ada yang tahu teman-teman. Bisa jadi Ramadan terakhir atau Ramadan berapa kali lagi nggak tahu kan ya. Jadi kita merasa sedih juga ya, karena juga gue masih banyak banget ya gitu ya kekurangan ya temen-temen ya dalam menjalankan bulan puasa juga ya. Tapi nggak batal sih, cuma kadang kita kebawa emosi, suka kayak gitu ya, namanya di jalan kan, kadang-kadang kita kebawa emosi ya kayak gitu temen-temen. Jadi mudah-mudahan di puasa yang di bulan Ramadan yang kali ini kita benar-benar mencapai ibadah yang sempurna ya, titik yang sempurna ya, nggak ada bolong-bolong gitu ya. Terus dikit lagi juga pasti orang udah pada mudik ya, ini mudik ke kampung halaman tercinta ya teman-teman ya. Karena tetangga gua juga udah siap-siap juga ya untuk melaksanakan mudik ya. Karena kalau H-3, H-2 udah parah dah teman-teman ya, lalu lintasnya ya. Jadi mungkin untuk mengantisipasi itu mereka udah siap-siap nih yang jaraknya jauh-jauh. Kebetulan nih tetangga sih orang Sumatera ya, jadi itu bener-bener touring ya, bener-bener touring tuh, naik mobil tuh teman-teman ya, ramean ya. Orang tua, bapak, anak, istri, wah pokoknya. Tapi seru kayaknya ya, aduh seru banget deh kayaknya kalau itu jalan jauh sampai sana, kita ketemu saudara, capeknya kebayar gitu ya teman-teman ya, lebaran tuh. Jadi mudah-mudahan ya, lebaran kali ini kita nggak ada masalah ya, dilancarkan tanpa ada hambatan ya. Nggak kerasa bener, waktu tuh nggak kerasa banget ya. Kayaknya baru kemarin hari pertama ya bulan Ramadan ya, sekarang udah mau berlagi gitu ya. Rasanya seperti nggak cukup ya teman-teman ya. Bulan Ramadan itu sebulan itu nggak cukup kayaknya, harusnya 3 bulan gitu 2 bulan gitu ya. Karena kita merasa itu dosa kita tuh terlalu banyak teman-teman, dosanya tuh terlalu banyak gitu kayaknya. Aduh. Jadi mau nggak mau nih di sisa hari terakhir ini kita manfaatkan bener-bener ya, manfaatkan deh bener-bener ya. Belum nanti berakhir ya Ramadan ya, kita nggak bisa lagi untuk bertobat yang ini. Wah, ini ada apaan ya? Ini rame-rame ya. Wah, ada apaan itu? Rame-rame ya. Mudah-mudahan mah nggak ada masalah ya, kecelakaan apa gimana gitu. Apa mau ada mudik massal apa gimana itu, tapi kayak ada masalah itu kayaknya, tadi ada polisi gitu. Ya mudah-mudahan nggak terjadi kecelakaan ya, apalagi udah mau dekat-dekat hari lebaran gini ya teman-teman. Lalu lintasnya padat banget emang di sini. Terutama angkotnya nih ya, yang sembarangan aja kadang gitu, berhenti kanan kiri nggak pakai banyak ini gitu.
ini depan nih BTM nih teman-teman ini. Jadi gue cerita ya, gue tadi dari daerah Pajajaran ya teman-teman ya, nganterin orang tua ya. Habis itu ini gue arah baliknya ini, nah ngelewatin BTM tuh ya. Belum rame tuh, kalau udah sore baru tuh macetnya lebih gila lagi daripada sekarang nih. Sekarang masih jam 2, jam 3 ya. Jadi masih aman lah ini ya. Kalau kita mau pulang nih cepet-cepet masih aman. Tapi kalau naik mobil udah dah, jangan harap lah itu pulang on time ya. Minimal udah siap-siap air putih paling tuh temen-temen ya. Waduh, nyebrang aja orang ya. Nah, ini belok ke sini, tembus-tembus ke rumah apa namanya, penjara teman-teman tuh. Rumah penjara apa namanya, penjara ya. Cilendek lagi. Paledang ini penjara ya. Penjara Paledang teman-teman. Tapi gua nggak tahu ya nama penjaranya apa nih. Pokoknya ada penjara aja tuh di situ. Depannya lagi seberangnya udah inian stasiun Bogor ya. Ya gini-gini aja sih teman-teman ya. Kalau Bogor tuh nggak ada yang ini yang namanya kota kecil ya. Cuma memang jalannya jadi agak menjauh kadang-kadang karena satu arah gitu di daerah pusatnya gitu. Daerah tadi tuh daerah Bonraya tuh jadi satu arah gitu. Itu yang jadi kayak ngejauh gitu. Padahal mah sebenarnya nggak jauh, padahal deket-deket aja gitu sebenarnya. Kota kecil namanya juga teman-teman. Nah, terus balik lagi ke tips mudik nanti gitu ya. Ya paling harus dipersiapin kendaraannya teman-teman ya. Kendaraannya itu harus dipersiapin, kayak di servis dulu. Kalau naik motor terutama yang paling utama naik motor tuh ya. Mobil juga sih, cuma kendaraan harus dipersiapin bener-bener teman-teman. Mau ganti oli dah. Kalau rem yang nggak pakem ganti dah pokoknya ganti dah tuh teman-teman ya. Jangan kita sepelein ya. Apalagi kita bawa keluarga ya. Bukan kita doang bawanya gitu. Bawa nyawa orang lain gitu ya. Jadi kita harus persiapin sematang-matangnya ya. Terus kalau misalnya kita kecapean di jalan juga jangan dipaksa tuh ya teman-teman. Ngantuk gitu misalnya jangan dipaksa tuh, langsung kita istirahat aja santai gitu. Nggak usah buru-buru lah ya, namanya mudik mah nggak usah buru-buru teman-teman. Gua terakhir mudik itu udah kapan tahu ya, karena keluarga udah pada di Jakarta semua sih, Jakarta, di Bogor gitu. Di Banten sih pernah tuh pulang kampung, tapi udah lama banget teman-teman. Makanya sekarang nggak ada pulang kampungan sih jadinya gitu, nggak ada mudik-mudikan. Lebaran ya lebaran aja udah, orang deket keluarganya di sini-sini juga, ya udah dah. Nah ini juga sering macet nih, toko terang nih teman-teman nih, toko legendaris juga, toko mainan ya nih. Toko legendaris di Bogor nih teman-teman. Kalau arah lurus sana ke arah Gunung Batu tuh. Kalau ke arah sana lurus terus ke sana.
Gunung Batu tuh teman-teman. Nah, ini udah mulai ya, lalu aktivitas lalu lintasnya udah mulai ada peningkatan ya teman-teman ya. Tadi pas gue berangkat, pas nganterin masih sepi tuh, sepi gitu, kayak nggak ada, belum ada lah gitu kehidupan. Nah, udah jam-jam segini udah mulai tuh teman-teman ya, mulai padat ya. Kayaknya kalau punya kampung tuh enak ya, bener. Jadi kayak berasa touring gitu, touring tapi ada maknanya gitu ya. Terutama ke daerah Jawa sana tuh, kayak Jawa Tengah, Jawa Timur, kayak seru gitu ya. Ya syukur-syukur sih ke Bali gitu ya. Waduh, jauh banget ya. Gila, naik motor ke Bali lu coba. Ya, kayak touring tapi ada sesuatu gitu ya, yang kita tuju gitu ya. Mudik gitu, kita ketemu keluarga. Kayak seru banget gitu kayaknya ya. Ada perjalanan dulu yang kita bakal kita akhiri dengan kebahagiaan, kemenangan ya gitu. Mungkin itu kali ya, kenapa orang tuh pada seneng ya mudik gitu ya. Walaupun kan capek, padahal kadang-kadang macet. Mungkin itu kali seninya ya. Seninya kita perjalanan jauh, ketemu saudara-saudara gitu ya, yang udah lama nggak ketemu. Maka teman-teman beruntung lah ya yang masih punya kampung ya, di kampung halaman ya. Wah, itu banyak banget jaket ya, banyak banget jaket ini ya, jaket-jaket ya, murah-murah lah gitu. Tapi nggak tahu kualitasnya ya. Tapi kayaknya ini baju-baju bekas kayaknya sih kalau dilihat-lihat nih. Wah, 25.000 nih, wah keren-keren ya. Boleh juga sih. Kapan-kapan mampir besok ah. Jaket pada murah-murah teman-teman. Jaket hoodie. Cuma untuk teman-teman yang ingin melaksanakan tradisi mudik ya, diharapkan juga harus berhati-hati sama rumahnya ya teman-teman ya. Kalau bisa kita komunikasi sama tetangga bagaimana, kita koordinasiin gitu, nitip lah, ibaratnya nitip rumah, karena rawan banget kejahatan ya teman-teman ya. Apalagi udah mau detik-detik mau lebaran ini, kejahatannya harus hati-hati ya. Nggak lama kemarin di belakang rumah kebobolan maling tuh teman-teman. Padahal orangnya cuma ninggalin buat terawih doang. Tiba-tiba langsung hilang gitu. Bukan hilang, tiba-tiba kebobolan langsung gitu ya. Pokoknya jam-jam lagi terawih. Padahal kan masih rame orang ya kalau jam-jam segitu ya. Kalau kita pikirin gitu ya. Berarti kan nekat banget ya zaman sekarang gitu. 4 motor kalau nggak salah. 4 motor nih, dia modusnya pas udah pergi dia udah pantau tuh kali. 4 motor dia samperin. Lampu merah lagi. 4 motor. Mau tahu satu tuh ngotak-ngatik gemboknya gitu ya. Mau tahu kebuka aja, nggak tahu dah tuh pakai apa tuh bisa kebuka begitu. Apa pakai cairan setan apa nggak tahu dah, pokoknya rawan dah kejahatan dah, gila. 4 orang coba. Yang jelas sih udah dipantau udah lama itu rumah, dipantau lama. Oh ini jam-jam segini nih rumah kosong, langsung di dibobol rumahnya, masuk dah dia. Nah
ini udah mau dekat-dekat rumah nih ya. Ini jalan Balitro nih teman-teman nih. Ini kalau udah malam gelap banget nih di sini nih. Soalnya ini kayak tempat penelitian buat kampus apa namanya IPB teman-teman. Tempat-tempat inilah ibaratnya kayak penelitian, kampus juga mungkin ada, mungkin kampus-kampus S3 gitu kali ya. Ini di kanan kiri ini hutan nih, bener-bener nih hutan nih teman-teman ya. Hutan-hutan buatan sih. Kayak kalau malam gelap banget di sini ya. Cuma kalau bulan puasa mah slow ya, santai ya. Kadang-kadang gua dulu ya malam-malam ya, pastinya namanya udah malam iseng banget ya, jam-jam 1 gitu ya, waktu habis pulang nonton bola misalnya, gua ngebut dari sini ke arah rumah, ngeri aja gitu, iseng dah. Kanan kiri ini gelap nih temen-temen ya kalau malam ya. Lampu ada tapi nggak ini gitu, lampunya nggak terang lah gitu. Nah, kita sambil lagi arah pulang, kita sambil beli takjil nih, cocok nih bener nih. Jadi kita nyampe langsung santai ya. Jadi kita sambil jalan-jalan aja ya teman-teman ya. Jalan-jalan nyari takjil. Banyak jam-jam segini sih. Waduh, cuma nih es durian nih langganan kemana ya, jualannya udah nggak jualan lagi apa ya di sini ya. Dulu sering jualan dulu di situ. Pindah apa gimana ya? Udah mulai nyempit, jalan di sini nyempit nih, jadi macet banget nih di Warung Legok tuh. Kayak enaknya gitu teman-teman. Harusnya emang udah digedein ini jalan di sini nih. Nyempit gitu, jalannya nyempit banget. Sementara volume kendaraan makin banyak ya. Volume kendaraan tuh naik terus gitu, rame motor gitu kan. Beli apa ya, takjil ya. Ini minuman ini juga segar sih, cuma gue lagi ini sih ngeri gue minum-minuman begitu, ngeri gulanya doang gue sejak nonton di YouTube tuh. Gulanya serem, gulanya temen-temen, ngeri kena diabetes. Kalau bisa sih nyeduh sendiri dah gitu ya kalau ini gitu. Tapi kalau kita haus mau gimana lagi ya, beli aja yang di jalan kadang. Bisa mungkin kalau gue ngindarin gue minum-minuman yang kayak tadi tuh, minum-minuman yang instan lah gitu ya. Soalnya kita nggak tahu ya gulanya temen-temen. Muter balik dulu. Tuh kayaknya kolak kalau dilihat-lihat ya. Kolak berapa tuh? 5.000 ya. Boleh deh 2. Ini apa ya? Ini apa sih ini? Disalak ya. Tadi mau lihat dulu yang ini. 2 nya kolak aja deh. 2. Nah, itu apa tuh Bu? Bihun ya itu ya? Bihun terus bihun deh boleh 2 deh. Ya, dah.
Takjil beres, murah meriah ya. Hanya dengan 25.000 bisa beli apa aja ya. Tapi biasanya kalau di Bogor itu mie glosor teman-teman, mie glosor, bihun kayak gitu-gitu ya. Nggak tahu kalau di Jakarta ya. Paling banyak tuh kayak gitu tuh takjilnya. Kalau gorengan mah standar ya, itu umum ya. Semua daerah kayaknya punya itu. Kalau di Bogor itu mie glosor tuh biasanya gitu tuh. Itu ciri khas banget tuh. Kalau Ramadan tuh ada pasti. Sisanya mah apa ya, lontong kayak gitu-gitu ya. Makanan yang buat ngencengin perut dulu, terus sholat baru makan besar gitu ya. Kita kan gitu ya biasanya. Kalau gue nggak bisa langsung makan temen-temen, santai dulu, ngerokok dulu, baru makan yang ini apa namanya, makan yang berat-berat ya, makanan utama ya, main course ya. Tuh anjing banyak banget. Ya mau nyebrang, silakan bang. Lucu-lucu ya, aduh. Saya nggak boleh sih gue melihara anjing sih. Kalau muslim repotnya kalau anjing nggak boleh masuk ke dalam masalahnya. Cuma buat jaga perkebunan, terus jadi hewan pemburu buat kepolisian tuh biasanya gitu boleh tuh anjing dipelihara sama muslim.